Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap dan terus mendoakan supaya kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi menyaksikan beberapa berita-berita terupdate yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi, dan semoga ini bisa mengedukasi kepada kalian semua tentang hal-hal yang terkait dengan perpolitikan di tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Begini jadinya ketika Pak Jokowi menolak di antar manajemen proyek. Beliau mengatakan, saya bukan presiden lagi. Begini jadinya ketika Jokowi menolak di antar manajemen proyek. Ajudan untuk diberitahu, jadi tidak perlu mengantar dirinya kan. Memang Pak Jokowi rakyat ataupun manajemen proyek tahu Bapak sudah bukan presiden lagi. Pak D. Jokowi, kami tahu Bapak sudah bukan presiden lagi. Tapi kalau Bapak berkunjung ke tempat kami akan berbondong-bondong ke Bapak. Bukan karena sosok untuk ketemu sosok Presiden Republik Indonesia, bukan. Tapi karena ingin bertemu sosok Anda, sosok Pak Jokowi. Makanya ya siapapun pasti pengen antar, sekalipun bukan presiden lagi. Politisi senior PDI Perjuangan Deddy Sitorus merendahkan perempuan dalam diskusi Kompas TV. Anggota DPR ini rupanya marah sama pernyataan lawan bicaranya, Marwarar Sirait. Marwarar atau Ara ini adalah ex anggota PDIP yang udah pindah ke partai lain. Sebenarnya diskusi itu bukan ngebahas perempuan ya. Ara ini lagi membela nama baik kepolisian dan kejaksaan. Jadi nggak setuju dan terus memotong penjelasan Ara. Dipotong terus begitu, Ara dengan jahil berkomentar, memang berat, kalah itu. Dibilang begitu, Deddy dengan keras bilang, jangan terusin, lu kayak perempuan. Lebih jauh dia bilang, udah jadi menteri tapi tetap kayak perempuan. Apa yang dilakukan Deddy ini jelas memprihatinkan ya. Dia ini kan anggota DPR, dan diskusi di Kompas TV ini disaksikan mungkin jutaan rakyat Indonesia. Dia seharusnya nggak begitu aja merendahkan perempuan hanya karena dia kalah berargumen. Kesannya Deddy melihat perempuan sebagai makhluk bodoh, tak berdaya, yang cuma bisa bicara tanpa isi. Memang beberapa detik kemudian Deddy seperti sadar dan buru-buru bilang, maaf saya gender bias ya. Tapi itu akan sama sekali tidak relevan. Yang jelas, Deddy sama sekali tidak menghargai perempuan. Sehingga ketika dia marah pada lawan bicara yang bukan perempuan, dengan spontan dia bilang, lu kayak perempuan. Deddy dan para politisi lain harus belajar menghormati perempuan sebagai kaum yang setara dan sejajar dengan pria. Sama sekali nggak pantas Deddy merendahkan perempuan semacam ini. Ayo para politisi, hormati perempuan. Politisi... Ibu kita Kartini, Dr. Chris dan Serena bisa berdiri di sini karena tanda tangan langsung Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang dibilang MC tadi, Dr. Chris dengan Serena mendapatkan dukungan langsung dari Bapak Jokowi. Dr. Chris dan Ibu Serena, saya titip Kota Kupang, utamanya yang berkaitan dengan sampah. Agar tata kelola sampah diperbaiki, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan air bersih. Saya kira bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk perbaikan air bersih yang ada di Kota Kupang. Bicara soal sampah di Kota Kupang, beta adalah salah satu warga yang kalau mau buang sampah harus bayar. Dan soal air di Kota Kupang, beta adalah salah satu warga pengguna air tangki sejak dulu.
Jadi kalau ditanya apa masalah paling utama di Kota Kupang, maka menurut beta bukan taman, bukan juga lampu jalan, melainkan air. Bahkan kalau ada survei pengguna air di Kota Kupang, maka beta yakin mayoritas masyarakat Kota Kupang adalah pengguna air tangki. Jadi menurut beta, jika ada wali kota Kupang yang mampu mengatasi masalah air di Kota Kupang, maka dia adalah wali kota terbaik sepanjang sejarah Kota Kupang. Dan tanggal 27 mendatang akan diadakan pilkada serentak termasuk wali Kota Kupang. Maka beta akan memilih paslon yang paham serta punya komitmen dalam mengatasi masalah paling utama di Kota Kupang, yaitu air. Dan terdapat 5 paslon yang ada. Dan dari 5 paslon itu, 3 paslon sudah pernah memimpin Kota Kupang, yaitu Pak Jonas, Pak Jeffrey, dan Pak George Sajo. Tapi sayangnya, dari dorang punya kepemimpinan hingga saat ini, beta masih pakai air tangki. Jadi kalau bicara soal air di Kota Kupang, maka untuk Pak Jonas, Pak Jeffrey, dan Pak George Sajo, minta maaf beta X. Sisa 2 pasangan calon yang ada, yaitu pasangan Alex Ishak dan pasangan Chris Serena. Tapi dengan berjalannya waktu, pasangan Alex Ishak bikin beta lemas. Kenapa lemas? Karena dalam debat, Kira ini dorang kepada mengatakan Bu Megawati ya. mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Ya, seperti abang bilang tadi ya, bilang kandang itu kok kayak Anda menyebut kota-kota besar provinsi itu sebagai kandang kalian. Kandang itu terdengar, ya betul ya, terdengar kesannya kotor dan kasar. Kandang. Kandang binatang. Sekalipun itu hanya perumpamaan, tapi kok bahasanya kayak kalian menjadikan, usai di Jawa Tengah kalian sebut kandang kalian, kandang banteng. DKI karena kalian minum, kalian menyatakan kandang PDI. Saya percaya juga Pram juga itu pengaruh Ahok dan Anies ya, sampai DKI menang, bukan kan pengaruh PDIP teman-teman. Kalian tahu, masyarakat sekarang sudah mulai menilai. Kenapa bilang partai yang paling aneh itu adalah partai PDIP? Kenapa bilang? Waktu menang 2 kali diam-diam saja, tapi waktu kalah keluar-keluar sampai ke kutub utara. Mulailah menyalahkan yang inilah, menyalahkan yang itulah, menyalahkan yang di sana lah, menyalahkan yang di sinilah. Nggak dewasa. Kayak anak-anak kalau jatuh, biar tahu kalian, jatuh misalnya di lantai tersandung dia kan, apa katanya? Siapa yang nakal? Siapa yang nakal? Oh, nakal lantainya ya katanya. Lantainya lah dipukul mamanya. Begitu juga contohnya dia nggak hati-hati, dia kan kejedot tembok contohnya, pak katanya kan terbentur kepalanya, nangislah dia. Siapa? Kenapa nak? Kenapa? Ditunjuklah tembok itu biar nangisnya diam, pikir mamanya kan, dipukulnya lah temboknya. Nakal tembok. Nakal tembok ini. Padahal dia nggak hati-hati si anak tersebut. Tembok itu kan tidak bisa bergerak. Lantai itu pun juga itu yang dipijak-pijaknya. Koreksi diri dong bro. Ini mulai kalian mempersalahkan partai coklat lah, ASN lah, aparat pemerintah lah. Kenapa itu Deddy Sitorus bikin pertemuan? Tulisannya di situ adalah kejahatan pilkada yang ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara. Kenapa nggak ada di situ nama Jakarta? Karena menang. Sulawesi Utara. Kenapa nggak ada di situ Bali? Karena menang. Karena menang. Mulailah orang ini mempersalah-salahkan kepolisian. Terikut-ikut Tito Karnavian, Listio Sigit, termasuklah dari situ Bapak Udaku ya, karena Bapak Udaku juga polisi. Bapak Uda, lihat Deddy Sitorus disalah-salahkannya Bapak Uda. Siapa Bapak Uda? Bapak tuaku di sana juga polisi loh. Kulaporkan kau nanti.
Jangan pernah mempersalahkan sesuatu ya karena kalah ya kita salahkan orang lain. Introspeksi diri, evaluasi diri, periksa apa yang bisa kalian pelajari dari pilkada tahun ini supaya menjadi pelajaran di tahun mendatang. Gitu loh. Kan bukan cuma sekali aja pilkada. Masih panjang. Indonesia ini masih berdiri sampai kiamat. Kita dengar dulu si Deddy Sitorus ini. Agak lain muncungnya ini gue tengok. Mana dia dengarkan kalian dulu ya. Tapi tolong kalau kalian dengarkan Deddy Sitorus ini jangan kalian lempar-lempar HP kalian. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma fitnah kepolisian lagi. Tidak hanya satu tempat. Mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tangkap sudah Deddy Sitorus ini. Kalau nggak terbukti apa yang dia katakan, bisa dipenjarakan loh. Sudah menyebut Pak Listio Sigit mengendalikan instansi kepolisian untuk menciptakan kejahatan terhadap demokrasi seperti yang ditujukan di 5 provinsi. Ya, dia mengatakan di 5 provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara yang orang-orang mereka itu kalah, ya. Kenapa nggak tulis seperti yang benar kata Opung? Kenapa nggak tulis DKI? Kenapa nggak tulis Bali? Apa karena kalian menang? Hanya di tempat kalian kalah, kalian mau cocot mengatakan bahwa kejahatan terhadap demokrasi terjadi di Sumatera Utara karena kami kalah. Di Banten karena PDI kalah. Jawa Tengah karena PDI kalah. Hei, sadar dong. Masyarakat udah nggak mau pilih kalian. Di Sumatera Utara, masyarakat udah nggak mau pilih orang dari kalian. Banten juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Kenapa kalian permasalahkan? Ya, kalah ribut. Ya, ini sikap kekanak-kanakan yang ditunjukkan oleh politisi PDIP ya, Deddy Sitorus. Ya, kekanak-kanakan sekali. Lo go dong, terima kekalahan. Nggak usah banyak bacot, memfitnah sana sini, mengatakan orang seperti padahal masyarakat sudah muak dengan orang gaya-gaya orang seperti mereka, teman-teman ya. Terima aja kekalahan dong. Membenahi diri kenapa sampai masyarakat sudah nggak pilih. Berbenah, bukan sibuk tuduh sana tuduh sini, fitnah sana fitnah sini tanpa ada barang bukti. Saya ngana baru nanti Pak Listio Sigit lapor pengana pencemaran nama baik baru. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Silahkan tulis tanggapan dan pandangan kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless you. Bye guys.